Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ada dua macam dasar. Satu, dasar yang tak tergoyahkan. Satu, dasar yang gampang berubah-ubah. Di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi yang melakukan firman yang didengar bijaksana, orang pandai. Jadi bukan dukun, orang pandai. Orang melakukan firman, orang pandai. Bijaksana itu artinya kepandaiannya bisa diterapkannya dalam kehidupannya. Artinya dia pandai dalam kehidupannya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi rumah yang dibangun orang bijaksana di atas batu. Batu di sini batu karang. Itu fondasi yang kuat. Batu karang itu makin lama makin keras. Biasanya batu karang itu ada di tepi laut, pantai, atau di dasar laut yang dalam. Kalau di tepi pantai dia selalu mendapat hantaman ombak. Bukan dia makin hancur, makin kuat dia. Atau di dalam laut dia mengalami tekanan. Di dalam laut itu tekanannya tinggi, arus ombak juga hebat di dalam laut. Nah, batu karang itu bukan hancur, malah makin kuat dia. Nah, seperti itulah orang mendengar melakukan firman, dia membangun rumah di atas batu karang. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi bukan hebatnya rumah itu, tapi di mana rumah itu didirikan. Bukan hebatnya kita, ini bicara hidup kita ini, tapi di mana hidup kita dibangun. Di mana kesehatan kita dibangun, di mana keuangan kita dibangun, di mana pelayanan kita dibangun, di mana masa depan kita dibangun, di mana keluarga kita dibangun, di mana kehidupan kita dibangun. Kalau orang bijak membangunnya di atas batu karang, karena tahu atau tak tahu, diharap atau tidak diharap, akan datang hujan, banjir, angin, topan yang melanda. Itu bicara masalah, tantangan yang mau menghancurkan. Jadi rumah itu tidak roboh kalau didirikan di atas batu. Kalau membangun bangunan pun, kalau dia dibangun di atas tanah gambut atau tanah yang tidak bagus, itu ngeri. Tapi kalau dibangun di atas tanah liat atau apalagi di atas batu, itu bagus. Jadi kalau di atas tanah gambut, apalagi bangunnya sampai 50 tingkat, waduh, harusnya dikorek 10 meter, itu harus 30-40 meter dikorek fondasi. Nah, fondasi itu menentukan kokohnya bangunan itu. Begitulah hidup kita. Kita akan belajar fondasi itu. Salah satu fondasi itu adalah pelajaran dasar Kristen. Itu berhubungan dengan baptisan air, pertobatan, kelahiran baru, jaminan keselamatan, jaminan pengampunan dosa. Kalau dasar ini nggak kuat, saudara menghadapi tantangan, masalah, pasti tumbang. Artinya yang sudah dibangun lama-lama akan hancur. Karena setiap pekerjaan orang akan diuji, kata Alkitab. Demikian juga setiap bangunan yang dibangun akan diuji. Makanya kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang membangun. Maka kita harus membangun seperti polanya Tuhan. Harus dibangun di atas dasar yang kokoh, batu karang.
Caranya dengar firman, lakukan. Nah, mulai dari membangun fondasi dasar. Nah, ayat 26 ini jenis fondasi atau dasar yang tidak baik, salah. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi yang bodoh itu tak melakukan firman, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Beda pasir dengan batu, beda. Pasir kena air langsung ini ya. Kita punya pasir di situ, harus dia apa dia dilindungi batu-batu, karena datang hujan langsung bisa dia berubah dia. Yang gunung di padang pasir itu bisa pindah-pindah itu. Kalau datang topan pindah dia, terbang dia. Datang hujan berubah lagi dia. Nah, jadi kalau rumah didirikan sebagus mana pun rumah didirikan di atas pasir, datang banjir tsunami, datang topan, hancur. Ya. Padahal fondasi sangat perlu sekali. Kokohnya satu bangunan dimulai dari fondasi, sangat dimulai dari fondasi. Ya. Nah, kekristenan kita pun seperti itu. Didirikan di atas pasir, itulah orang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuh, hebat kerusakannya, disia-sia. Ya. Ya, jadi bangunan itu jadi rubuh. Alasannya di sini karena didirikan di atas pasir. Pasir itu adalah sesuatu yang bukan firman. Sesuatu yang bukan firman, apapun itu, menurut kepintaran, kekuatan, menurut apapun itu. Tapi kalau menurut firman atau melakukan firman, maka di atas batu karang. Nah, seperti itulah dasar. Jadi saya perhatikan orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekali itu ya, mengaku mantan pendeta, biara, biarawati, mantan pastor, mantan pendeta, mantan penginjil, mantan dosen STT, rektor. Mereka meninggalkan Yesus, pindah ke agama lain, dan mereka menyerang kekristenan. Dan alasan mereka pindah semuanya berhubungan dengan dasar mereka gak bagus. Begitu datang angin pengajaran, datang tantangan, mereka tak sanggup bertahan, mereka terbawa arus, tergoncang. Saya pelajari itu, ada di YouTube itu banyak sekali itu yang mengaku mantan pendeta, mantan rektor, STT dan sebagainya. Ya, semuanya saya pelajari alasan mereka pindah, meninggalkan kekristenan, lalu mereka melawan kekristenan setelah pindah agama. Semua kulihat dasar mereka tidak bagus. Nah, jadi itu menentukan ya. Makin tinggi bangunan itu, kalau pondasi nggak kuat, tumbang sendiri dia. Ada, saya pernah lihat di video, tumbang sendiri padahal nggak diapa-apain. Apalagi datang gempa, ya pasti dibuat tumbang. Begitulah hidup ini. Kan dikatakan oleh Alkitab, kalau bukan Tuhan membangun, sia-sia usaha kita. Maka kita harus membangun dengan cara Tuhan, yaitu di atas batu karang dengan firman dan melakukannya di semua area hidup kita, apalagi fondasinya. Nah, inilah kita pelajaran fondasi hidup ini, baptisan air. Makanya di dalam anggaran dasar gereja, nggak semua orang diizinkan melakukan sakramen, tapi banyak orang sembarangan, jadi kesalahan melakukan. Jadi kalau udah salah, ya gimana lah? Kalau fondasi rumah dibangun salah, ya rusak bangunan itu ya. Nah, mari kita belajar hal ini ya. Boleh dibangun berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cukup. Nah, satu orang. Iya. Langsung kasih satu orang ya. Kalau saudara udah mengerti dan mengalami ini, nanti saudara bisa mengajar orang, memberitahukan orang tentang kebenaran ini ya. Jadi jangan saudara pikir hanya untuk saudara, tapi saudara harus bagikan itu kepada banyak orang.
Karena banyak orang belum kokoh fondasinya. Nah, hari ini saya mau kita lihat kembali fondasinya ini. Ya. Ya, baptisan air. Nanti di akhir pelajaran ini kalau ada yang kurang jelas, nanti Anda boleh bertanya. Harus mengerti ciri-ciri orang tak bertumbuh alias tanah tidak baik, firman yang didengar tak dimengerti. Kenapa? Nah, itu hari Minggu yang 2 minggu yang lalu sudah dikotbahkan tentang tanah hati ya. Jadi kalau beriman itu ngerti firman. Jadi beriman itu bukan mimpi, bukan ilusi, ya, tapi iman itu real. Iman itu bisa melihat kepastian. Mari kita lihat halaman 1. Baptisan air bukanlah tindakan yang membawa kita ke surga, karena hanya iman dalam Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan jaminan kita ke surga. Jadi kita dibaptis air bukan supaya masuk surga. Kalau bisa baptisan air saja bikin masuk surga, itu apa Yesus mati? Tidak. Dan menerima keselamatan pun tidak dengan baptisan, tapi dengan iman kepada Yesus. Baptisan adalah sebuah langkah rohani yang mengindikasikan bahwa seseorang yang dibaptis telah menjadi orang percaya akan Yesus Kristus. Jadi itu salah satu bagian langkah kehidupan bahwa dia itu sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus garis bawah. Sudah percaya Yesus alias lahir baru. Dia telah dipisahkan dari dunia untuk memasuki suatu hidup yang baru. Tindakan saat ditenggelamkan dan terangkat keluar dari air melambangkan kematian untuk kehidupan kita yang lama, yang mencerminkan kematian, penguburan, dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan dalam bahasa asli Alkitab kita, bahasa Yunani atau Greka, ditulis baptizo. Baptizo itu artinya dikuburkan, ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam. Itu artinya baptizo. Baptisan kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu. Makanya dikatakan tadi bahwa baptisan itu dihubungkan dengan penguburan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi baptisan itu penguburan kehidupan lama kita. Ketika orang bertobat, itu artinya keputusan untuk mati bagi dosa. Jadi kalau orang bertobat, itu artinya dia mengambil keputusan, dia mau mati bagi dosa, bukan hidup bagi dosa. Jadi kalau orang tidak mau bertobat, itu masih dia hidup dalam dosa. Tapi kalau dia tak mau lagi hidup dalam dosa, berarti dia bertobat. Mati bagi dosa, mati bagi diri sendiri, tentu tujuannya untuk hidup dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam dosa, tidak bisa kita hidup dalam Tuhan. Untuk kita hidup dalam Tuhan, kita harus mati bagi dosa. Untuk kita bangkit dalam hidup baru, kita harus mati dulu dengan hidup lama kita. Nah, lewat baptisanlah diindikasikan bahwa orang ini sudah percaya dan dikuburkan. Jadi baptisan itu semacam penguburan kehidupan lama. Maka kita tidak dibaptis dipercik, karena itu dipercik dengan dikubur beda itu. Baptisan air berarti dikuburkan ke dalam air. Baptisan Roh Kudus dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Baptisan artinya penguburan, dimasukkan ke dalam, ditenggelamkan. Baptisan pertobatan. Baptisan ini diajarkan dan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.
Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis dan khotbahnya hanya satu: bertobat, berikan dirimu dibaptis. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu mereka mau bertobat, mau masuk kerajaan Allah. Maka mereka dibaptis, tanda sudah percaya namanya. Matius 3 ayat 11a dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi semacam materai, semacam tanda cap. Jadi baptisan ini semacam tindakan iman, ya, semacam deklarasi, pengakuan secara terbuka bahwa dia bertobat percaya Yesus. Dalam Markus 1 ayat 4 dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau bertobat diampuni. Bertobat artinya dia sudah sadar. Kenapa dia sadar? Karena dia tahu dia berdosa, lalu dia dengar firman, dia mau datang sama Tuhan, dia dengar firman, lalu firman masuk di hatinya, menerangi hatinya sehingga dia sadar, lalu Roh Kudus mengisapkan dia sehingga dia mau mengaku dosa dan mau meninggalkannya. Itulah artinya bertobat. Bertobat itu artinya berbalik, ya, mulai dari pikiran tentunya, metanoia, perubahan pikiran dari pikiran yang tidak benar menjadi pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bertobat itu artinya berbalik. Dia sadar, dia mengaku dosa, dia mau hidup dalam Tuhan. Itulah arti bertobat, ya. Jadi begitu Yohanes Pembaptis khotbah, mereka sadar. Lalu mereka disuruh bertobat, lalu diiringi dengan berilah dirimu dibaptis. Jadi orang itu harus memberi diri dibaptis, bukan dipaksa, bukan di dorong-dorong, ya. Ya. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi kalau bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, maka ia tidak adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita jujur tulus karena kita percaya Yesus, bahwa dia sudah datang dan menebus kita, menggantikan kita, dia menjadi Tuhan Juru Selamat, maka kita mengaku dosa padanya, maka dia mengampuni kita, ya, dengan pertobatannya. Jadi kalau nggak bertobat, nggak diampuni dosa. Bertobat itu sadar dia berdosa dan dia mengakuinya dan dia mau hidup dalam Tuhan. Itulah esensi pertobatannya. Jadi tidak hanya mengakui, tapi mengakui untuk mengikuti Yesus, untuk hidup dalam Tuhan, ya. Lalu diiringi dengan baptisan sebagai tanda dia sudah bertobat, ya, menyatakan, memproklamirkan atau mendeklarasikan aku sudah bertobat, makanya dia memberi diri dibaptis. Dalam Lukas 3:3 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobat dan berikan diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, kita teruskan. Mengapa kita perlu dibaptis? Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Dia bukanlah orang yang berdosa, tetapi dia merendahkan diri dalam ketaatan untuk menjadi teladan buat kita. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Markus 1:9. Jadi kita meneladani Tuhan Yesus. Haleluya. Lagipun Yesus mati, kita mati. Yesus dikubur, kita dikubur. Yesus bangkit, kita bangkit. Itu semua terjadi ketika kita bertindak dengan iman dalam baptisan. Dalam baptisan itu kita sedang masuk kepada pengalaman yang dialami Yesus. Yesus mati, dikubur, bangkit. Kita mati, dikubur, bangkit, hidup baru. Mati lewat pertobatan, dikubur lewat baptisan, keluar dari air, bangkit dalam hidup baru. Itu yang kita lakukan dengan iman. Yang kedua, mengapa kita perlu dibaptis? Tuhan Yesus memerintahkannya. Bertobat, beri diri dibaptis. Baptisan air merupakan tindakan iman dan ketaatan akan perintah Tuhan Yesus. Jadi baptisan tindakan iman, mentaati firman, bukan peraturan gereja. Walaupun gereja bikin peraturan, tapi bukan peraturan. Yang penting di sini
perintah Tuhan yang mau kita taati. Maka baptisan ini disebut sakramental. Sakral, sesuatu yang berakibat kalau kita melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Kita teruskan. Biar kasih kok nggak terlihat sama aku ya. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, itu perintah Tuhannya. Ini makanya baptisan itu dimulai dari pemuridan, artinya dimuridkan, artinya belajar dulu. Murid kan belajar ya. Saya nggak tahu kamu dibaptis dulu, udah diajari, dimuridkan nggak? Makanya rata-rata kutanya orang kenapa kok dibaptis? Salah semua, banyak aku lihat jawabannya. Jadi dasarnya firman. Baptisan yang benar cukup satu kali. Baptisan yang tidak benar berkali-kali pun tak ada artinya. Baptisan yang benar yang kayak mana? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kayak mana itu? Makanya kita dijadikan dulu murid baru dibaptis. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baru dibaptis. Jadi ngerti. Ya, kalau saudara udah ngerti bisa dibaptis. Kalau nggak ngerti nggak usah dibaptis. Percuma. Harus sesuai firman. Karena kita mentaati firman, bukan manusia. Dan iman itu dasarnya adalah firman yang kita mengerti, yang kita yakini, yang kita pengen lihat. Jadi kalau nggak dilakukan dengan iman, nggak ada hubungannya dengan Tuhan ya. Yang seterusnya, kenapa kita perlu dibaptis? Anda adalah seorang percaya. Jadi kalau sudah percaya, kalau sudah bertobat, Anda harus dibaptis. Nah, itu yang benar, kata Tuhan, kata firman-Nya. Baptisan air merupakan deklarasi bahwa Anda adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Hal ini merupakan pengakuan iman Anda secara terbuka dalam komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Baptisan merupakan langkah lanjutan sesudah Anda diselamatkan atau lahir baru melalui pertobatan dan iman. Dan merupakan dasar yang penting dari kehidupan Kristen. Ibrani 6 ayat 1-3 itu bilang dasar. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi percayanya itu yang penting. Baptisannya deklarasi, semacam tindakan iman ketaatan untuk selanjutnya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis. Jadi dia sendiri memberi diri karena udah tahu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Karena dia mau bertobat, dia mau diampuni dosanya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kenapa seseorang dibaptis? Kita mengikuti teladan yang selanjutnya Tuhan memerintahkannya. Kalau kau bertobat, kalau kau percaya, beri diri dibaptis. Yang ketiga, karena Anda sudah percaya, lahir baru. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana caranya kita dibaptis? A. Seperti Yesus dibaptis dengan cara diselamkan ke dalam air. Kata baptis berasal dari kata Yunani baptizo, yang berarti dibenamkan ke dalam air atau dikuburkan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16. Jadi dia dibaptis keluar dari air, berarti dimasukkan dulu dia ke dalam. Keluar dari air. Bagaimana keluar kalau belum masukkan? Jadi dia dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, ditenggelamkan,
kuburkan ke dalam air dia, baru keluar. Jadi teladan Yesus paling sempurna ya. Jadi bukan dipercik. Kalau orang mempersoalkan itu urusan dia. Kita mau ikut Yesus, dan arti baptisan sendiri adalah dimasukkan ke dalam, ditenggelamkan, dikuburkan ya. Dan Yesus pun melakukannya. Yohanes Pembaptis pun membaptis dengan cara seperti itu. Dan murid-murid Yesus pun membaptis dengan cara itu. Jadi sudah cukup bukti ya. Setiap baptisan di dalam Alkitab dilakukan dengan dibenamkan ke dalam air. Kisah para rasul menunjukkan bahwa ia adalah cara baptisan untuk semua orang percaya. Contohnya, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan kedua turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air. Jadi Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida, lalu akhirnya mereka percaya. Lalu sida-sidanya bilang, ada air di situ, bisakah kami dibaptis? Bisa, karena mereka sudah percaya akan berita Yesus yang diberitakan Filipus. Lalu mereka turun ke dalam air lalu dibaptis. Dan ada kata di sini, setelah mereka dibaptis dan setelah mereka keluar dari air tadi. Siapa saja yang perlu dibaptis? Semua orang yang telah membuat keputusan untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya pribadi. Ketika Paulus menulis untuk orang-orang percaya di Roma, dia mengasumsikan bahwa mereka semua telah dibaptis dalam Roma pasal 6. Salah satu syarat baptisan adalah percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Maksudnya pemberitaan Paulus kepada rasul, mereka jadi percaya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Rasul pasal 8 ayat 12. Kami tidak membaptis anak-anak sampai mereka cukup dewasa untuk mengerti dan percaya. Jadi anak-anak tidak dibaptis, tapi diserahkan pada Tuhan. Yesus usia 8 hari dibawa ke bait Allah untuk diserahkan dan diberkati. Karena apa? Anak-anak belum mengerti, belum bisa percaya. Dan orang dibaptis itu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Anak kecil tak bisa mengaku dosa, karena mereka belum mengerti, mereka belum bisa percaya. Padahal bahasa baptisan tadi mesti percaya. Percaya itu masalah pribadi. Tak bisa iman saya menyelamatkan kamu, iman pribadi. C. Syarat agar dapat dibaptis air. Sadar dan bertobat. Kenapa sadar? Dia tahu dia orang berdosa, dia dengar Injil, Roh Kudus bekerja, sadar dia. Dan dia tahu kalau dia mati dalam dosa pasti binasa. Maka dikatakan Markus 1 ayat 4, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Rasul pasal 3:19 ya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobat dan berikan diri yang dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Jadi siapapun yang sadar dan bertobat, diampuni, lalu diiringi dengan baptisan. Jadi baptisan tidak bisa berdiri sendiri. Jangan pikir kalau aku dibaptis aku selamat, kalau aku dibaptis diampuni dosa, tidak bisa. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu semacam deklarasi setelah bertobat dan percaya terima Yesus. Yang kedua, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Nanti kita akan belajar bagaimana membimbing orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya dengar-dengar banyak nggak mengerti. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi selamat atau dihukum itu tergantung kepada keselamatan, kepada iman, kepercayaan. Kalau percaya diselamatkan, tak percaya dihukum. Cuma percaya harus diiringi dengan baptisan. Yang ketiga syarat untuk dibaptis, memberi diri dibaptis. Kenapa memberi diri? Karena dia sudah sadar bertobat dan dia percaya Yesus, dan dia tahu ini perintah Tuhan, dia meneladani Tuhan Yesus dan dia mau melakukannya. Jadi banyak orang belum bertobat sudah dibaptis, belum percaya lahir baru, percaya sudah dibaptis. Kenapa? Mau menikah. Kenapa? Sudah dewasa. Kenapa? Sudah diterima jadi anggota gereja. Kenapa? Ya mana tahu dosaku diampuni. Mana bisa? Jadi dasar dari untuk kita bisa dibaptis, ya sadar bertobat, percaya terima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Ya kan?
Kapankah kita harus dibaptis? Segera setelah Anda percaya pada Tuhan Yesus Kristus atau lahir baru. Jangan menunda-nunda. Waktu Paulus Silas dalam Kisah Rasul 16 ditangkap karena memberitakan diri di penjara, dipasung kakinya, kawal di penjara besi. Lalu Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan sampai tengah malam. Lalu kuasa Tuhan turun, goncangnya penjara itu, rubuhlah semua pintu gerbang dari depan Paulus sampai ke gerbang depan. Lalu dipikir kepala penjara ini kiamat. Waduh, matilah kami ini. Lalu dia mau bunuh diri. Paulus bilang, jangan. Lalu kepala penjara ini bilang, Tuhan, apa yang harus kami buat supaya kami selamat? Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Dan mereka percaya. Lalu akhirnya Paulus dibawa ke rumah dan mereka minta dibaptis malam itu. Nah, satu keluarga dibaptis. Jadi percaya mereka. Segera. Haleluya. Orang-orang percaya dalam perjanjian baru dibaptis pada hari yang sama. Waktu Petrus khotbah kan, Kisah Rasul pasal 2 kan. Lalu mereka bilang, bagaimana kami? Ya bertobat, percayalah pada Yesus Kristus. Akhirnya mereka, kami maulah. Lalu mereka datang, lalu mereka dibaptis. Ada kira-kira berapa ribu? Berapa? Berapa ribu? 3.000 ya? Lihat dulu kita. Kisah Rasul pasal 2. Jangan aku dilihat. Kalau kita belum tahu. Di mana tertulis Kisah Rasul pasal 2? Dapat? Ayat berapa? Hah? Kisah Rasul pasal 2 41. Coba saya baca ya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, menerima firman, artinya percaya kan? Memberi diri dibaptis. Jadi memberi diri, syarat yang ketiga memberi diri. Kan udah tahu. Dan pada hari itu, mereka yang dengar Injil, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000, baptis 3.000. Punya kita nanti ya tahu, belum bulan 11 itu baptis 3.000 ya. Tapi itulah aku suruh kamu baptis nanti. Aku sendiri mana sesama ya. Iya, jadi saudara ya. Terus maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nasi itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, ya, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya dan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Selalu kita lihat dimulai dari kesadaran, pertobatan, ingin hidup dalam Yesus, lalu percaya ya. Bagaimana? Halaman berapa sekarang? Halaman 4 ya? Bagaimana dengan baptisan sebanyak 2 kali? Ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali. Kami menganjurkan Anda untuk dibaptis lagi kalau Anda belum dibaptis secara selam atau sesuai dengan ajaran Alkitab. Sejak Anda menjadi orang percaya. Hal ini bukan untuk meremehkan baptisan yang sebelumnya, maksudnya jangan dipertentangkan, jangan didudukan, tidak penting. Tetapi merupakan cermin kerinduan Anda untuk dibaptis dengan cara yang sama seperti ketika Yesus dibaptis. Saya tegas bilang baptisan yang benar adalah baptisan seperti yang diajarkan Alkitab, seperti yang dilakukan Yesus, Yohanes Pembaptis. Dapatkah satu keluarga dibaptis bersama?
Ya, jika setiap anggota keluarga sudah sungguh-sungguh memahami arti baptisan dan masing-masing mau percaya kepada keselamatan dalam Yesus Kristus, kami menganjurkan keluarga-keluarga untuk dibaptis bersama. Kalau sudah mengerti, sudah percaya. Dan itu di sini nggak bisa bagi ya. Nah, itulah kepala penjara yang dibaptis oleh Paulus dan Silas malam itu juga. Tidak tahu jam berapa itu. Waktu berdua mereka sampai tengah malam. Puasa baptisan itu jam 2, jam 3 pagi itu puasa. Malam itu dibaptis. Nah, itu soal kapan ya. Perlu saya mengatakan sesuatu, pendeta yang akan membaptis Anda akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengatakan pengalaman Anda sehingga Anda memutuskan untuk dibaptis. Anda akan didoakan secara singkat dan dibenamkan ke dalam air. Sesudah itu Anda akan diangkat keluar dari air untuk mengganti pakaian. Petunjuk-petunjuk baptisan hari diselenggarakan. Silakan lihat dan sebagainya ya. Ya, saya pikir di bawahnya itu hanya syarat. Ya, jadi syarat dibaptis ada 3. 1, apa? Kalau sudah sadar betul. Yang kedua, yang ketiga. Nah, aku tanya kamu dulu dibaptis sudah memenuhi syarat ini enggak? Kenapa kamu dulu dibaptis? Berapa kali kamu sudah dibaptis? Seperti apa kamu dibaptis? Apakah setelah kamu sadar bertobat dan percaya terima Yesus lahir baru dibaptis? Atau hanya disuruh-suruh? Atau ada tujuan yang lain? Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Di sini banyak, makanya kita nggak kokoh. Dan rata-rata orang yang murtad, saya bilang tadi, dari Kristen, baik itu pendeta, baik itu sudah dosen Alkitab, rektor Alkitab, segala macam katanya, karena dasarnya nggak kuat. Mereka belum bertobat, sadar bertobat, jadi nggak ada pengalaman bersama Yesus. Kristen itu mengalami Kristus secara pribadi lewat kelahiran baru. Nah, bukan sekedar peraturan gereja. Kalaupun gereja bikin peraturan, kalau mau menikah harus dibaptis, kalau mau jadi anggota gereja harus dibaptis, peraturan gereja nggak bisa menyelamatkan. Ya kalau saudara ikut ikutan nggak tahu, lalu baptisan yang seperti apa yang Anda harapkan? Apakah seperti baptisan yang diajarkan Alkitab? Kan kita dibaptis karena meneladani Yesus, karena mau mentaati perintah Tuhan. Dulu kamu mentaati perintah Tuhan enggak? Perintah Tuhan bilang sadar bertobat, beri diri dibaptis. Percayalah Yesus Kristus dan beri diri dibaptis. Banyak orang belum percaya Yesus, belum bertobat, dibaptis. Itu apa? Ya supaya diterima Pak jadi anggota gereja, iyalah. Tapi nggak ada hubungannya dengan keselamatan, dengan hidup baru. Dibaptis itu deklarasi, tindakan ketaatan dan meneladani Yesus. Memang baptisan itu tidak menyelamatkan. Pertobatan kita yang membuat kita dapat pengampunan, iman kita kepada Yesus yang membuat kita selamat. Baptisan itu tindakannya ketaatan, keteladanan untuk menggenapkan. Yang kedua, baptisan itu membuat kita mengalami pengalaman bersama Yesus. Bahwa kita sudah pernah mati bersama Yesus lewat pertobatan, kita pernah dikubur bersama Yesus lewat baptisan, kita bangkit dari air, kita bangkit bersama Yesus dalam hidup baru. Yesus mati dikubur, bangkit. Kita mati dalam pertobatan, dikubur lewat baptisan, bangkit dari air dalam hidup baru. Itu dasarnya. Dan tidak dipaksa, tidak disuruh memberi diri. Makanya saya nggak pernah mengusulkan kan. Ini baptisan kan. Ya tentu mau aja kan. Apalagi dia bilang, kenapa Bapak dibaptis? Sudah diusaha diampuni. Oh, enak aja lah. Siapa nggak mau? Supaya kau selamat. Nggak mau Pak. Ya, kau dibaptis karena kau mau menikah, ya mau aja dia. Nanti nggak jadi menikah ya kan. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tidak sampai di situ ya. Nah, pengajaran ini walaupun sederhana saudara lihat, tapi banyak orang nggak mengerti. Maaf, saya membaptis beberapa pendeta Pentakosta, saya pernah baptis beberapa orang. Nggak ngerti. Padahal Matius 28 ayat 11 bilang, pergi jadikan semua bangsa murid-muridkan dan baptis. Jadi muridkan, baptis. Dimuridkan berarti mereka belajar sampai ngerti. Kau nggak ngerti ngapain? Capek aku baptis. Wah.
Dan itu pondasi. Pondasinya harus jelas. Haleluya. Nah, sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Apa yang kurang jelas? Mantap, iman itu berarti ngerti gitu. Kau percaya? Ya. Kenapa percaya? Nggak tahu, kok percaya? Selalu dasarnya firman Tuhan yang dimengerti. Hanya harus mengerti. Tak mengerti, nah kita ada iman itu. Karena dasar iman kita itu firman. Firmannya apa? Yang kita ngerti lalu kita yakin. Itulah. Lalu dari situlah firman membuat kita bisa melihat kepastian. Ya.